Hello, welcome to Gameprod Weekly Cast. Kembali lagi bersama JP di sini dan ya pada Weekly Cast kali ini kita bakal membawakan berita-berita terhangat, terupdate yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, kita langsung aja masuk ke berita pertama. Berita pertama itu ada dari lokal ya. Itu ada Kominfo yang akan memblokir beberapa website, salah satunya ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Nah, mungkin bagi kalian agak sedikit mengejutkan gitu ya. Kenapa tiba-tiba Menkominfo ingin memblokir situs-situs tersebut padahal tidak ada salah apa-apa gitu. Nah, jadi sebenarnya hal ini terjadi karena Kominfo ingin mendaftarkan seluruh situs-situs ataupun penyelenggara sistem elektronik atau PSE itu ke dalam sebuah daftar yang dimiliki Kominfo. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan IT yang tidak mendaftar kepada situs tersebut atau daftar PSE yang dimiliki Kominfo, mereka tidak dapat beroperasi di Indonesia dan akan diblokir oleh pihak Kominfo. Nah, jadi mungkin agak sedikit membingungkan ya buat kalian semua ya. Kenapa? Karena selama ini website-website tersebut sudah beroperasi di Indonesia. Karena sudah beroperasi di Indonesia, otomatis mereka kan sudah mengikuti undang-undang yang ada gitu. Mereka sudah memiliki perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia. Contohnya seperti Facebook, Google, itu kan sudah punya kantornya di Indonesia gitu. Nah, mereka juga seharusnya sudah bayar pajak juga dan mereka sudah terdaftar di negara gitu. Tapi kenapa mereka harus mendaftar lagi? Nah, itu kan agak sedikit membingungkan gitu. Tapi ya ini emang harus dilakukan karena ini berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Nah, perusahaan-perusahaan apa aja sih yang udah terdaftar ya? Sampai berita ini kita angkat ya, itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar. Facebook sudah mendaftar, itu melingkup Instagram, WhatsApp, itu Facebook, terus NetEase seluruh gamenya juga sudah mereka daftarkan gitu. Tencent juga mereka sudah daftar gitu. Terus perusahaan-perusahaan lokal semua mayoritasnya sudah mendaftar, instansi pemerintah juga karena PSE ini juga melingkup untuk instansi pemerintahan juga gitu, nggak cuma instansi swasta gitu. Jadi buat kalian yang masih juga bingung sama apa itu PSE, nah PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik yang merupakan sebuah list dari Kominfo yang ada karena itu merupakan sebuah amanat dari pasal peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Dan juga itu peraturan dari Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik secara privat gitu. Jadi seluruh perusahaan wajib mendaftarkan untuk bisa beredar di Indonesia. Jadi kalau mereka tidak mendaftar ke PSE, mereka tidak dapat beroperasi di Indonesia seperti tadi gue bilang sebelumnya gitu. Pendaftaran ini itu paling lambat akan dibuka ya. Dibuka itu pada tanggal 20 Juli paling lambat ya. Jadi setelah 20 Juli, Kominfo bakal memblokir situs-situs yang tidak terdaftar dan tidak beroperasi di Indonesia. Nah, ini mungkin ada lebih bingung lagi ya. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan itu beroperasi di Indonesia gitu. Tapi kita tetap menggunakan beberapa website-website yang tidak beroperasi tersebut. Mungkin bisa kita bilang kayak Reddit gitu kan. Setahu gue ya Reddit nggak beroperasi di Indonesia, tapi banyak dari kita yang menggunakan website tersebut gitu. Jadi gimana nasib website-website yang tidak beroperasi di Indonesia tapi selama ini kita gunakan gitu? Apakah akan diblokir atau tidak? Kan kita sekarang belum tahu nih. Nah, soalnya Kominfo bilang mereka akan blokir yang tidak terdaftar aja gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya emang tidak beroperasi dan kita emang biasa menggunakannya gitu. Sejauh ini sih banyak yang sudah mendaftar ya, yang sudah beroperasi gitu. Yang biasa kalian gunakan kayak Netflix juga udah mendaftar, Spotify juga sudah mendaftar gitu. Aplikasi MiChat juga sudah mendaftar. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu gitu. Mungkin kedepannya kalian nggak bakal bisa gunain website-website yang tidak beroperasi di Indonesia. Ya kita nggak tahu juga ya kan. Nah, jadi mungkin kita bisa berharap kedepannya website-website yang belum beroperasi di Indonesia dan akan beroperasi di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada di negara kita ini. Nah, kita lanjut ke berita kedua.
Nah, di berita selanjutnya ini datang dari sebuah engine game ya, engine game yang sangat populer di dunia, yang pasti kalian kenal banget, yaitu Unity. Nah, mungkin sedikit aneh nih beritanya, bisa dibilang Unity kenapa berhubungan dengan berita kayak gini gitu. Ya, berita selanjutnya itu datang dari CEO Unity itu yang berkata kasar dan menyinggung banyak pengembang atau developer game di dunia. Nah, wawancara itu terjadi itu pada nggak awal sih, kayaknya beberapa minggu yang lalu itu dilaksanakan oleh situs Pocket Gamer dengan CEO Unity, yaitu Mr. John. Kita bilang Mr. John ya karena nama panjangnya agak susah dibilang. Oke. So ya, jadi Mr. John itu mengatakan bahwa para pengembang yang tidak menggunakan sistem monetisasi dalam gamenya merupakan orang bodoh ataupun idiot kalau dalam kalimatnya. Nah, itu terdengar kasar banget kan gitu. Tentunya respon para developer di seluruh dunia bermacam-macam. Banyak yang merasa kecewa. Kenapa mereka merasa kecewa? Karena CEO Unity yang sekarang ini, Mr. John ini, dulunya merupakan orang yang ada di EA dan yang merupakan suatu publisher dan pengembang yang paling besar juga, salah satu yang paling besar juga di dunia. Perkataan ini datang dari seorang yang punya track record dan nama yang sangat besar di industri game. Tentunya ini pasti membuat seluruh pihak yang ada di industri game menjadi kocar-kacir, pada panas semua nih. Nah, perkataan tersebut dia membandingkan karena beberapa brand yang besar itu menggunakan taktik yang seperti itu gitu. Dan dia mulai membandingkan dirinya dan serta beberapa pengembang lain yang tidak melakukan hal tersebut. Respon negatif dari orang-orang yang ada di sosial media tentunya itu membuat Mr. John ini sedikit panik dan akhirnya beliau memutuskan untuk minta maaf, karena respon-respon negatif itu datang dari developer yang besar juga gitu. Itu bikin kaget juga, dan nama-nama dari konten kreator juga, bahkan ada yang konten kreator besar kecewa dengan pernyataan tersebut. John mengatakan bahwa konteks tersebut terdengar seperti clickbait dan tidak sepenuhnya gitu, tidak full konteks ya. Perkataan dia itu ternyata tidak full konteks, dan dia meminta maaf kepada seluruh pengembang ada di industri game di seluruh dunia. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat mencintai industri game dan berharap semuanya akan dapat berkembang lebih lagi ke depannya. Karena tujuannya, beliau mengatakan bahwa tujuan Mr. John ini mengatakan orang-orang yang tidak menggunakan sistem monetisasi itu adalah orang bodoh, adalah dia ingin orang-orang maju ke depan, karena menurutnya sistem monetisasi dalam game itu merupakan hal yang paling terdepan gitu, paling maju gitu, bisa dibilang paling this is the future gitu, dia mengatakannya secara nggak langsung ya. Nah, jadi sekarang beliau sudah minta maaf ya, dan semua udah mulai agak tenang, tapi ya tetap aja sih perkataan seperti itu tentunya mengundang reaksi yang bermacam-macam juga. Kita sebagai gamer juga agak kaget, terutama kita yang biasa bermain game free to play dan menikmati sistem monetisasi seperti skin gitu ya. Nah, skin atau game-game yang biasa kita benci seperti game-game pay to win yang pakai kripto misalnya gitu. Nah, jadi ya sekarang kasusnya udah selesai, Mr. John juga udah minta maaf, terus yang lain juga kayak ya udahlah, nggak ada masalah lagi, no hard feeling, dan ya sepertinya Mr. John dapat melanjutkan hidupnya seperti biasa kembali. Nah, sekarang kita ke berita terakhir. Nah, di berita terakhir ini adalah berita yang paling mengagetkan untuk para gamer dan juga para penonton live stream di seluruh Indonesia. Channel Bang Windah kena hack, guys. Nah, itu cukup mengagetkan nih. Kenapa dan bagaimana bisa? Nah, ini mari kita kupas tuntas ya. Nah, channel Bang Windah ini dihack beberapa hari yang lalu dan berubah menjadi channel
XRP kayak channel crypto itu dia bakal giveaway katanya ya, mereka bakal giveaway crypto, terus mereka suruh install aplikasi di mobile device kalian gitu. Nah, jadi ini bukan permasalahan pertama kali dalam skema atau dalam YouTuber scene yang ada di dunia gitu. Karena ini udah bertahun-tahun ini kena, nggak cuma Bang Windah aja, tapi banyak youtuber besar lainnya di seluruh dunia itu kena hal yang serupa. Nah, mungkin di sini gue bisa jelasin bagaimana bisa terkena scam tersebut ya. Nah, pertama-tama itu semua YouTuber ini memiliki satu hal yang sama. Mereka memiliki subscriber yang sangat besar. Yang kedua, mereka terbuka terhadap endorsement ataupun review dari produk-produk yang bakal dikirim ke email para content creator tersebut. Nah, pada tahun 2020 itu sempat kejadian dan sempat panas juga. Beberapa YouTuber yang memiliki subscriber di atas 2 juta, 1 juta, minimal 1 juta deh, di atas 1 juta subscriber itu udah rawan banget jadi target scam ini. Nah, pada pertama-tamanya mereka dikasih sebuah email bahwa ada suatu perusahaan yang ingin meminta endorse kepada mereka gitu. Berbagai macam juga nih bentuknya. Ada yang nyuruh review produk, ada yang nyuruh review game, ada yang nyuruh review aplikasi. Nah, yang biasanya aplikasi editing video. Katanya dengan nama aplikasinya itu Zenium. Nah, tapi para YouTuber ini nggak sadar gitu kalau itu adalah sebuah scam, karena email yang dikirim itu terlihat sangat orisinal dan nggak kayak bentuk bot gitu. Pokoknya jelas lah, kayak udah terstruktur banget gitu. Nah, mulai pembicaraan lewat email, terus pihak scammer ini itu melakukan melakukan deal sama YouTuber dengan syarat YouTuber tersebut harus mendownload aplikasi yang akan direview. Nah, ini mungkin kalau kita awalnya udah deal-dealan terus kita disuruh download aplikasi, tentunya kita download aja dong kan ya. Download, ya namanya juga kita kerja kan, review. Oke, download aplikasinya. Nah, di sini permasalahannya dimulai. Ketika aplikasi yang mereka kirim itu di-download dan sudah ada di PC kalian, maka aplikasi itu akan mengambil akan mengambil data-data yang ada di dalam PC ataupun device kalian. Nah, mulai dari akun YouTube, terus akun e-wallet kalian, sosial media kalian kayak Facebook, Instagram, Twitter, itu bakal beresiko diambil alih oleh scammer atau hacker ini gitu. Nah, Bang Windah salah satu korbannya yang ada di Indonesia gitu. Jadi untuk sekarang pastinya Bang Windah udah kerjasama dengan pihak YouTube, dan dengar-dengar nih baru-baru ini itu channelnya udah balik lagi ya. Channelnya udah balik ya, tentunya YouTuber besar pasti bisa koordinasi sama pihak YouTube dan menyelesaikan permasalahan ini. Dan efek sampingnya nih, ini yang berguna buat seluruh YouTuber juga. Dan ini adalah tindakan dari fans Bang Windah yang gue cukup respect banget nih sama fans-fansnya Bang Windah. Karena akun Bang Windah itu kena hack dan pelakunya sudah jelas, itu channel aplikasi Free XRP bla 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 yang panjang banget namanya, gue nggak bisa sebutin ya. Itu aplikasi tersebut sekarang terkena serangan bintang 1 oleh para fans Bang Windah. Nah, ini gue salut nih sama fans-fans ya Bang Windah nih. Mereka di sana memberikan komentar-komentar seperti is a scam application, atau pokoknya yang melarang orang-orang untuk mendownload aplikasi tersebut di Google Play Store. Jadi review bomb itu adalah merupakan tindakan yang bagus. Nah, yang ditakutkan ini sebenarnya sih yang terkena dampaknya itu adalah cryptocurrency XRP-nya, karena kita tahu cryptocurrency XRP itu merupakan cryptocurrency salah satu yang terbesar juga, bahkan bisa dibilang 10 terbesar yang ada di dunia gitu. XRP itu apa? XRP itu merupakan nama singkat dari cryptocurrency dengan nama Ripple.
itu udah lama banget, dan gue juga sempat gunain kriptonya sebentar ya untuk cari duit, lumayan lah gitu. Dan yang bermasalah itu bukan XRP-nya, tapi aplikasi yang menyebarkan virus-virus dengan embel-embel free XRP. Ya sama kayak kita biasanya tertarik kayak aplikasi, oh ya free duit nih buat kalian nih. Kalian cukup download, kalian lakukan ini, tapi duitnya nggak bisa cair. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti itu. Jadi untuk para teman-teman yang rasanya ingin tertarik gara-gara akunnya Bang Windah dihack terus nampilin video tersebut dan tertarik ingin menginstal aplikasi untuk mencari uang, itu mohon jangan, karena itu biasanya scam. Oke? Jadi sekarang akunnya Bang Windah, kita balik lagi ya. Akunnya Bang Windah itu sekarang udah balik dan sudah dapat diakses oleh Bang Windahnya. Nah, jadi ya scam ini semoga kedepannya tidak ada lagi, mungkin tidak terulang lagi buat YouTuber besar lainnya. Dan buat para fans Bang Windah, terima kasih banyak loh, itu udah membantu pihak Google untuk mengetahui bahwa aplikasi-aplikasi seperti itu adalah aplikasi yang tidak bagus gitu, atau aplikasi yang mencurigakan. Nah, ini yang patut dicontoh nih. Nah, jadi sekian berita Gamebroad Weekly Cast untuk minggu kali ini. Dan ya, gua JP, gua pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, untuk share dan subscribe channel YouTube Gamebroad. Kalian juga bisa bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini, ya kan? Di bawah, di mana sih? Di atas, bawah? Bawah aja ya. Bawah aja lah ya. Nah, di bawah gua JP pamit undur diri. Thank you for watching and ya, see ya, bye bye.